Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, kita berjumpa lagi di Minggu Pentakosta hari ini. Kita bersuka cita, ini sudah hari yang kelima. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara boleh lebih lagi memahami betapa pentingnya Pentakosta bagi kita, betapa pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan kita, secara pribadi dan juga bagi umat Tuhan secara keseluruhan. Haleluya. Kirimlah tanggapan-tanggapan saudara, boleh di postingan seperti ini, di live chatting, boleh juga di komen, di postingan video ekstra yang akan keluar sebagai satu kopi ya, dari live streaming malam ini dan setiap malam-malam yang sebelumnya, atau saudara mau pesan juga secara pribadi, silakan. Dan saya sangat bersuka cita mendapatkan feedback dari saudara. Bagaimana firman Tuhan sudah memberkati saudara, bagaimana Roh Kudus menyentuh hati saudara, dan apa yang saudara terima dan alami, dan saudara dapat berbagi dengan sesama. Puji Tuhan, Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin, saudara. Tetap semangat. Karena Tuhan mengasihi kita. Bahkan kita lihat firman Tuhan dari awal sampai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagaimana hati Tuhan bagi kita. Itu dari awal penciptaan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kasihnya sempurna atas kita. Kita akan alami waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Di awan-awan yang permai dan bahkan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Dapatkah atau pernahkah saudara membayangkan betapa bahagianya saudara? Kalau orang tidak pernah membayangkan kehidupan bahagia bersama Tuhan, nantinya di dalam kekekalan, itu berarti hatinya terlalu terikat dengan dunia ini, dan itu bahaya besar, saudara. Dan kita mulai, apalagi di zaman sekarang ini, sudah waktunya bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih serius memikirkan kehidupan rohani kita. Karena Tuhan sebentar lagi akan datang. Kalaupun tidak, saudara, kalaupun belum, saudara, kita harus bersiap-siap karena dunia semakin cepat berubahnya, dan kita semakin lihat bahwa pemenuhan nubuatan firman Tuhan semakin berburu, kalau mau dibilang berlari, pemenuhannya itu terjadi satu demi yang lain. Sebab itu mari siapkan hati kita, karena hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang tidak akan pernah kita sesali sampai selama-lamanya. Tapi kalau sekali engkau menolak Tuhan dan tidak mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau akan terus dihinggapi penyesalan demi penyesalan. Saudara yang kekasih, puji Tuhan, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai masuk firman Tuhan. Dan saya sangat berterima kasih kepada saudara yang dari awal sudah standby, dan saudara sudah langsung ada pada saat saya on, itu berarti sudah menanti. Dan saya sangat berterima kasih, semangat saudara, rasa cinta saudara akan firman Tuhan, dan rasa haus akan Tuhan, itu ada, dan pasti Tuhan akan berkati saudara lebih lagi dan lebih lagi. Puji Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk mengawali pembahasan kita selanjutnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang ada dimanapun kami berada secara pribadi, atau kami bersama-sama dengan sahabat atau keluarga kami. Kami bersyukur bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan hamba berdoa untuk setiap kami dimanapun mereka berada, setiap saudara-saudaraku ya Tuhan, di tempat mereka masing-masing. Biarlah Engkau juga di dalam roh-Mu ya Tuhan, yang manis itu Tuhan, dan yang lembut itu boleh hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, untuk berbicara, untuk menghibur mereka ya Tuhan, menguatkan mereka. Dan Engkau adalah Allah yang baik, yang mengasihi kami. Bahkan hamba berdoa kalau sementara mereka menyaksikan program ini, mendengarkan firman-Mu, mereka dalam keadaan sakit, biar jamahan Tuhan boleh turun ke atas mereka, dan mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun mereka sedang melayani orang-orang yang sakit di sekitar mereka, hamba berdoa biar kuasa kesembuhan boleh turun ke atas mereka, sehingga melalui tangan-tangan mereka menyentuh orang yang sakit di dalam doa-doa mereka ya Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi mereka yang terikat di dalam berbagai macam persoalan hidup ya Tuhan. Biarlah Tuhan dapat membuka
bukakan pintu jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka ya Tuhan boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, kalaupun Engkau masih berkehendak, mereka akan melewati berbagai masalah dalam hidup untuk pembelajaran secara rohani bagi mereka. Biarlah mereka menjadi kuat ya Tuhan, dan mereka boleh melihat ke depan rancangan dan tujuan Allah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau akan menolong setiap orang. Terima kasih Tuhan, dan terlebih kami berdoa saat ini, agar kami diberikan roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat mengerti firman-Mu, melampaui apa yang dapat disampaikan atau diperkatakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini, dan memulai Minggu Pentakosta hari yang kelima pada saat ini Tuhan, di dalam ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Dan semua katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, dan saya terus berharap agar engkau boleh diberkati Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan siap, saudara, untuk memulai membaca firman Tuhan. Seperti yang saya bilang, bahwa di Minggu Pentakosta ini, tiap-tiap di awal, saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-11. Dan marilah biar itu akan betul-betul masuk di dalam hati kita dan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Menguasai pikiran kita yang pada akhirnya menggerakkan hati kita untuk sungguh-sungguh merindukan Tuhan, merindukan pencurahan Roh Kudus atas saudara, merindukan pengalaman Pentakosta terjadi bagi hidup saudara, bagi keluarga saudara, bagi teman-teman saudara, sekitar saudara, di mana saudara berada. Karena kuasa itu akan seperti sungai akan mengalir dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, mari kita membaca bersama-sama. Dan kalau saudara tidak punya Alkitab yang bisa terbuka di hadapan saudara, saya akan mulai membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing yang mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Jika kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya semuanya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, itu adalah peristiwa Pentakosta yang terjadi 50 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari dari perayaan yang kita rayakan sebagai perayaan Paskah. Perayaan kemenangan Yesus saat dia berkorban mati di kayu salib. Lalu dia disalibkan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa 3 hari sesudah itu dia akan bangkit. Dan Yesus bangkit dari maut. Itu berarti dia mengalahkan
kuasa maut, kuasa dosa, dan bahkan kuasa iblis sudah tunduk di bawah kaki Yesus. Dan sebab itu kita yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa untuk mengalahkan maut, ada kuasa untuk mengalahkan dunia, ada kuasa untuk mengalahkan si jahat, karena kita memiliki Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menang, dan kemenangannya adalah kemenangan kita. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya berharap walaupun saudara di rumah, tapi saudara juga bersemangat untuk dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, penting sekali peristiwa Pentakosta ini. Karena selain itu yang memang sudah di hati Tuhan dari awal, Tuhan sudah merencanakan ini, dan Tuhan tahu betul bahwa manusia tidak bisa hidup, tidak bisa berkemenangan tanpa ada rohnya hidup di dalam kita. Tuhan tahu betapa dunia ini terlalu kuat untuk mempengaruhi bahkan anak-anak Tuhan. Betapa iblis dengan segala daya dan upayanya berusaha untuk mencengkram kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampai pada akhirnya kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan akhirnya kita pasrah dalam hidup. Tapi saudara, mari kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mau agar kita bangkit dari keterpurukan kita, dan kita lihat kuasa yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Sebelum dia naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, aku akan mengirim Rohku itu mewakili Kristus yang sekarang di dalam roh. Dia tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Dia tidak terbatas kepada satu orang atau sekelompok orang saja, tapi dia boleh berada dimanapun di muka bumi ini dan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Bukankah itu menyenangkan hati kita, saudara? Bukankah itu membuat kita bersuka cita, bersemangat, dan juga kita menjadi tidak takut menghadapi hidup ini? Haleluya. Tuhan tahu itu betapa penting peristiwa Pentakosta, betapa penting Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita melihat dari peristiwa Pentakosta, ada sesuatu yang baru, a new beginning terjadi bagi setiap murid-murid Tuhan Yesus. Dan ada sesuatu yang baru juga tercipta sesudah Pentakosta ini. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau saudara belum memahami sesungguhnya, saudara lihat bahwa pada saat Pentakosta itu terjadi ledakan kuasa yang sangat dahsyat yang menggerakkan umat Tuhan, menggerakkan mereka semua yang ada di situ. Dan bahkan saudara, kita melihat orang-orang yang di sekitar yang tidak tahu menahu, mereka tercengang-cengang, termangu-mangu. Saya percaya orang yang sudah melihat seperti itu ada rasa penasaran, ada rasa kepingin tahu ada apa ini. Walaupun ada yang apatis itu, mereka pasti mabuk oleh anggur. Tidak apa-apa, dunia ini dipenuhi dengan berbagai-bagai manusia. Tapi saya berdoa, siapapun engkau menjadi penasaran akan Tuhan, menjadi penasaran akan kuasa Roh Kudus, menjadi penasaran akan kuasa yang dapat kita alami dalam kehidupan kita saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman terpisah dari keselamatan kita. Walaupun itu akan sinkron dan jalan bersama, tetapi itu bukan pengalaman awal. Pengalaman awal kita terima Tuhan Yesus, dan Tuhan masih mengarahkan kita seterusnya kepada pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Ingat yang saya katakan kemarin, Yohanes Pembaptis katakan dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Bukan berarti hanya baptisan Roh Kudus yang penting, baptisan air juga penting, sebab Yesus memberi teladan, dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan itulah sebabnya Allah mengirim Yohanes Pembaptis untuk mendahului Yesus Kristus, karena di situ Yesus dapat memberi teladan, kita juga harus melakukan itu sebagai baptisan keselamatan kita. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah baptisan kuasa. Sebab itu kita perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Siapapun kita, kalau kita percaya Tuhan dan mau terus hidup dan dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kita akan melihat sesuatu yang baru akan keluar dari kehidupan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari buka hati kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan kita mengingat murid-murid Tuhan Yesus. Saudara tahu, sebelum Pentakosta, bahkan masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saya mau ajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan, percakapan Yesus dengan murid-muridnya, termasuk Petrus yang ada di situ. Bagaimana mereka yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, secara langsung get in touch secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka bersentuhan secara pribadi dalam pengajarannya, dalam menyaksikan segala perbuatan-perbuatan ajaib oleh Tuhan. Dalam pelayanan Yesus, mereka adalah saksi pertama yang melihat langsung. Tetapi kita melihat di sini, saudara,
sesudah peristiwa ini terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita membaca Matius pasal 16. Saya ajak saudara membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Saya mulai membaca ayat 13 dari Matius 13. Matius 16, sekali lagi Matius 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, ini percakapan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Setelah Yesus mengatakan dia Petrus seperti ini, dan seterusnya, kita juga semua sampai sekarang memanggil dia Petrus, tapi sebelumnya dia juga dipanggil Simon. Dan pembicaraan ini terjadi pada saat Petrus menyampaikan jawaban yang benar, dan itu adalah jawaban bukan dari dirinya sendiri, tapi Roh Kudus memberikannya kepadanya. Dan karena Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan Petrus. Dan Tuhan katakan, kita baca dengan sungguh-sungguh ayat 17 dengan menyimak, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Yesus masih memanggil dia dengan nama Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita di dalam rencana Tuhan, bahkan kata-kata jawaban apapun yang dapat kita sampaikan, Tuhan dapat persiapkan untuk kita. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, dan percaya bahwa setiap kita, bukan cuma Petrus, tapi setiap kita ada rancangan Tuhan yang sempurna. Apapun takaran rancangan itu, bagaimanapun caranya, rancangan Allah itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Itu bisa berbeda-beda. Tapi mari kita semua menemukan apa yang menjadi jatah kita, takaran kita dalam panggilan, di dalam apapun yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Lalu ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi Simon Petrus. Dan engkau adalah Petrus. Dan sejak itu sampai sekarang kita memanggil dia Petrus. Petrus itu artinya batu. Jadi Tuhan sedang berbicara, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, banyak orang bilang bahwa batu karang itu berbicara soal Petrus, tapi Petrus itu artinya batu. Tapi berbicara batu karang, kita tahu siapa yang menjadi batu karang yang teguh kita. Tidak lain adalah Tuhan Yesus, dan dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri yang akan mati di kayu salib, lalu bangkit, lalu kemudian lewat karya keselamatannya di kayu salib, setiap orang boleh menerima keselamatan. Dan dia bilang, dari situ maka Tuhan Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Gereja Tuhan akan dibangun oleh Yesus Kristus sendiri, oleh dasar kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya merupakan kemenangannya. Dan Yesus tahu persis bagaimana membangun jemaatnya, yaitu dengan menyuruh murid-muridnya berkumpul di Yerusalem. Dan 10 hari mereka ada di sana dan menantikan janji Bapa, janji Yesus Kristus bagi mereka. Dan Petrus itu diberikan kunci, kata Tuhan. Dia mendapatkan kunci, dan kunci itu dari siapa? Dari Tuhan yang empunya surga itu. Dia adalah kepala gereja itu sendiri. Dia adalah yang sulung dari segala sesuatu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tapi saudara, kita melihat sesudah pembicaraan ini dengan Yesus, kita melihat bagaimana keadaan Petrus selanjutnya.
Saudara, kita melihat setelah itu tidak terjadi apa-apa kepada Petrus. Setelah Tuhan berbicara itu, kelihatan dan kita tidak membaca banyak hal berubah apapun, saudara, dari Petrus. Petrus masih biasa-biasa saja. Dan bahkan, saudara, Petrus sempat mengkhianati Tuhan dengan menyangkal dia. Pada saat Tuhan Yesus mulai ditangkap, lalu mulai diadili dan sebagainya, saudara ingat, siapa yang bertanya kepada Petrus, mungkin dia pakai dengan bahasa kita, Om, sepertinya aku lihat pernah bersama-sama dengan yang dia itu sana, yang sedang dihakimi. Tapi aku nggak kenal dia. Dia takut, penakut, nggak bisa berani mengakui bahwa dia ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, Petrus menjadi pecundang. Padahal dia sudah mendapat janji dari Tuhan, luar biasa seperti itu. Tapi Petrus menyangkal Yesus, dia mengkhianati Tuhan. Yang dia berkata bahwa Tuhan, kalau engkau mati di kayu salib, aku kepala di atas, aku mau kepala di bawah. Tidak apa-apa. Saudara, terlalu berani, tetapi tidak bisa memegang janji. Dan dia tidak bisa dapat melakukan apa-apa pada saat tekanan-tekanan hidup menimpa dia. Pada saat pengharapannya hilang, dia tidak berbuat apa-apa selain dia mengkhianati Kristus. Saudara yang kekasih, berapa banyak dari kita juga, kita terima Tuhan Yesus, tapi kemudian kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan pelanggaran yang paling mungkin yang saudara rasa yang paling memalukan yang pernah saudara lakukan, dan saudara seperti mengkhianati Yesus, dan saudara menyangkal Yesus lewat perbuatan. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupanmu, sepanjang engkau akan tetap menghargai hidup yang engkau punya, dan terlebih kalau engkau mendengarkan firman dan engkau dapat menanggapinya dengan benar. Dan saya percaya sekali bahwa rancangan itu akan terus terjadi karena Yesus tahu bagaimana menolong engkau. Pada saat hatimu terpaut lagi kepada Kristus, maka Tuhan akan mengangkat engkau kembali. Kita melihat Petrus, dan pada saat Tuhan Yesus betul-betul mati di kayu salib dan dikuburkan, apa yang mereka lakukan? Bahkan sesudah kebangkitan pun mereka seperti masih agak percaya, nggak percaya. Dan mereka sempat pergi dan kembali kepada kegiatan mereka yang lama. Mereka pergi menjala ikan lagi. Karena tidak ada yang mereka pikir harus dilakukan lagi. So what sekarang? Jadi, apa aja yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan. Dan mereka kembali ke kehidupan yang lama. Dan Yesus begitu mengasihi mereka. Dan dia tahu pada saatnya ada satu pribadi yang sungguh-sungguh dapat mengubahkan mereka, dapat memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan setiap murid-muridnya. Dan sesuatu yang baru yang dia katakan kepada Petrus itu akan terjadi. Yaitu dia membangun kembali umat pilihannya, bukan berdasarkan seperti perjanjian lama satu bangsa, satu keturunan saja, tapi semua manusia menjadi keturunan Allah, karena memang kita adalah ciptaan Allah. Dan Tuhan bilang, seberapa banyak yang menerima dia, sebegitu juga kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukankah luar biasa, saudara? Kita ini dipilih oleh Tuhan. Jadi siapa yang mau menjadi keluarga besar kerajaan Allah? Buka hati kepada Tuhan dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi umat pilihan Allah yang luar biasa. Haleluya. Saudara, setelah peristiwa Pentakosta, kita dapat melihat perubahan total terjadi dalam hidup murid-murid yang selama ini, selama bahkan pada saat Yesus masih ada, mereka hidup up and down. Dalam iman, dalam ketaatan, dan bahkan dalam kesetiaan mereka kepada Kristus. Tapi puji Tuhan, pada saat Pentakosta terjadi, sudah tidak ada lagi cerita-cerita negatif mereka berpaling dari Kristus, tapi mereka mengikuti Tuhan dengan setia. Dan kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Petrus, saudara, pada saat sesudah mengalami peristiwa Pentakosta. Kita akan melihat bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa setiap saudara yang sudah bergabung. Saya mengucap syukur, ada juga orang-orang yang baru yang saya lihat bergabung bersama-sama, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih, dan besok saudara bisa ajak lagi teman-teman yang lain, sehingga kita bersama-sama boleh dibangun di dalam Tuhan, kita kembali dikuatkan oleh Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan, dan ada sesuatu yang baru akan keluar dari kita pada saat kita betul-betul dilawat oleh Roh Kudus. Haleluya, Tuhan itu dahsyat dan Tuhan luar biasa. Silakan kalau saudara ada ungkapan-ungkapan kesan pribadi, atau saudara mendapatkan berkat dari apa yang saudara dengar, atau Roh Kudus berbicara tertentu kepada hati saudara, saudara silakan sebutkan atau saudara posting di live chatting. Memang walaupun hanya terbatas 200 kata, tapi saya rasa cukup untuk mengekspresikan apa yang saudara dapatkan dari Tuhan, atau yang saudara merasa saudara diberkati. Bahkan bukan hanya itu, kalau saudara ada keperluan doa atau apapun keperluan saudara, atau cuma mau berbicara bahwa saudara ada dan saudara menyimak dengan baik, silakan. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan masuk kepada yang berikutnya. Kita akan melihat perubahan total yang terjadi di dalam diri Rasul Petrus. Sesudah Pentakosta mereka disebut Rasul Petrus, karena dari Roh Kudus, commission dari Tuhan Yesus, amanat agung dari Tuhan Yesus, betul-betul diberi kuasa, seperti ada minyak yang betul-betul mereka motor itu bisa bergerak dan berjalan, dan mereka boleh pergi kemanapun yang Tuhan pimpin mereka pergi. Ke-12 murid Tuhan Yesus, karena setelah Yudas mengkhianati Yesus dan dia kemudian mati dengan kesalahannya sendiri, ada murid pengganti ya, 12. Tapi sesudah itu ada murid-murid yang lain juga, karena kita tahu Tuhan Yesus bukan cuma hanya 12 ini murid Tuhan Yesus, dan kita melihat dari sepanjang Tuhan Yesus ada yang murid-muridnya ada 70, dan bahkan di Pentakosta ini dikatakan ada 120 murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul, dan semua mereka pergi kemanapun Tuhan utus mereka pergi berjalan. Roh Kudus pimpin mereka berjalan. Mereka pergi dan memberitakan Injil. Menjadi rasul. Berada di satu tempat. Memberitakan Injil. Sampai ada satu kelompok umat Tuhan yang sudah ada. Dan kemudian mereka boleh bersatu. Maju di dalam Tuhan. Ada pemimpin yang boleh dibangkitkan untuk menjadi pemimpin. Menjadi gembala di situ. Dan mereka melanjutkan pelayanan ke tempat lain. Dan melakukan hal yang sama. Itu dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya setiap kita ada rancangan Tuhan yang pasti. Dan mungkin ada di antara saudara juga terpanggil untuk pergi dan menjadi rasul Tuhan, menjadi pemberita Injil, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, sejauh apapun yang Tuhan bawa engkau. Saya percaya ada orang-orang yang akan dipanggil oleh Tuhan, yang mendengar berita ini, dan dia akan pergi memberitakan Injil Tuhan. Dan kalaupun saudara rasa saudara tidak terpanggil pergi jauh-jauh, lakukanlah dengan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Jangan buang waktu saudara, karena kita tidak punya banyak waktu sekarang ini. Sudah harus ingat ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh Roh kepada kita. Mari kita tanggapi dengan baik. Haleluya, mari kita melihat apa yang terjadi. Saya ingin saudara membaca ayat ini yang cukup panjang, tapi simak dengan baik. Saya akan coba baca dengan baik buat saudara, sehingga saudara dapat menyimak juga dengan baik. Kita akan melanjutkan membaca kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 13, saya ambil satu ayat di paling bawah ya, karena ada kaitannya seterusnya. Lalu kita akan baca selanjutnya sampai selesai pasal 2 ini. Dan kita akan melihat apa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Petrus. Dan itu dilakukannya. Dan itu dilakukan dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Dan ada result, ada hasil yang luar biasa dahsyat juga di dalam apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Saudara, kita lihat di ayat 13, saya mulai bacakan. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Sekarang ini dia sudah tidak takut lagi, saudara. Saya tahu pasti itu bukan anak-anak yang ada di depannya, tapi paling banyak pasti adalah orang-orang besar. Dan itu dampak dari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu berdampak besar. Saudara akan lihat berapa banyak orang yang ada di situ yang menanggapi dengan luar biasa. Dan Petrus berkhotbah di hadapan berapa banyak. Dan waktu itu belum ada sound system, saudara. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melakukan perkara mujizat. Dan kita baca selanjutnya, saudara. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi,
Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari masih pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Ayat 22, hai orang Israel, hai orang-orang Israel. Saudara perhatikan, dia sekarang menghadapi bukan cuma satu orang, bukan cuma 2 orang, 3 orang, tapi dia mengatakan, hai orang-orang Israel. Dia sedang menantang satu bangsa. Saudara, hai orang-orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seseorang dan keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itulah, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sampai di sini dulu kita melihat betapa luar biasanya hal yang diberitakan oleh Petrus pada saat dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia dapat mengatakan, saudara, ayat-ayat atau bagian-bagian dari kitab Perjanjian Lama yang merupakan Torah, saudara, ya, kitab Taurat itu. Nah, saudara, dan juga semua tulisan-tulisan yang ditulis oleh nabi-nabi dan yang tersimpan dengan rapi di bait Allah. Dan Petrus boleh menyampaikan itu di depan orang Israel yang mendengarkan. Dan bagaimana dia boleh menceritakan dan menyatakan bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah bagi manusia. Dan pemenuhan janji Allah bagi orang Israel juga. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan saksinya bukan hanya dia katakan murid-muridnya saja, tapi seluruh manusia. Dan ingat waktu Tuhan menampakkan diri pada saat Tuhan berjalan dengan 2 orang yang menuju ke Emmaus, lalu mereka sedang berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi Tuhan menyapa mereka dan katakan tentang siapakah
kamu sedang berbicara lalu mereka bilang, apakah kamu orang baru, orang asing, kamu tidak tahu berita yang lagi viral di kita-kita sekarang ini, saudara. Dan itu berita tentang kebangkitan Yesus semua tahu. Dan itu heboh luar biasa, saudara. Dan inilah dikatakan tentang ini kami semua adalah saksi. Dan Petrus mau katakan kamu juga tahu tentang hal ini. Tetapi murid-murid Tuhan lebih tahu dengan persis karena mereka memiliki hubungan pribadi antara guru dan murid, antara Tuhan mereka dan murid-murid yang sedang belajar dan bina oleh Tuhannya. Dan ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat. Dan dengan di sini, jadi Roh Kudusnya dicurahkan kepada murid-murid Tuhan, kepada Yesus dan kepada murid-murid Tuhan. Luar biasa. Dan sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan dia adalah Tuhan dan Kristus bagi semua, bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi seisi dunia ini, bagi setiap orang termasuk saya dan saudara. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Puji Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja, akan terjadi satu kebangunan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Karena hanya Roh Kudus yang dapat mengubahkan kita. Dan saat firman Tuhan disampaikan, hanya Roh Kudus yang membuat firman itu masuk dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan mengerjakan perubahan, transformasi rohani di dalam kehidupan kita masing-masing. Jawab Petrus, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan ini yang saya bilang, pengalaman dipenuhi Roh Kudus, pengalaman baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang terpisah. Dua-duanya penting. Sebab itu dikatakan pertama kamu harus bertobat. Ini urutan-urutan yang kita harus pegang dalam hidup dan bagaimana kita membimbing orang lain untuk hidup di dalam Tuhan. Yang pertama harus bertobat. Dan yang kedua, bertobat itu kita melepas, kita berbalik ya dari jalan menuju maut dengan melakukan segala pelanggaran dan dosa. Lalu kita berbalik menuju surga dan kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Lalu kemudian berikutnya dalam perjalanan itu kita harus memberi diri, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, memberi dirimu, bukan memberi orang lain, bahkan bukan memberi anak. Kita masing-masing bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau orang lain kita hanya dapat mendorong mereka, kita hanya dapat mengajar mereka, tetapi masing-masing harus mengambil keputusan pribadi di hadapan Tuhan. Kalau engkau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, itu yang mereka maksudkan adalah baptisan Yohanes, baptisan dimasukkan ke air dan keluar dari air, dan itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan saudara, segala pemberitaan firman, segala hal yang dilakukan oleh Roh Kudus selalu akan berpusat kepada Yesus dan menuntun orang kepada Kristus, dan pasti akan mempermuliakan Yesus Kristus. Itulah landasan atau dasar yang kita lihat dari satu pekerjaan Roh Kudus. Dia tidak akan melakukan hal yang sebaliknya, saudara. Dan kemudian maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan mengalami karunia Roh Kudus. Dan kita harus ada satu step sesudah itu, dan kita harus minta kepada Tuhan. Dan diajarkan dalam firman Tuhan bahwa baptisan selam itu, baptisan air itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan seperti Yohanes. Tuhan munculkan manusia, utusan Tuhan untuk mendahului Tuhan dan melakukan baptisan air. Lalu kemudian baptisan Roh Kudus itu adalah Yesus yang memberikan rohnya kepada kita. Jadi Yesus yang melakukan baptisan Roh Kudus bagi kita.
hamba-hambanya hanyalah alat di tangan Tuhan. Yang pada saat kita pergi, kita bisa mendoakan, kita bisa menumpangkan tangan. Tapi Yesus yang akan memberikan kepada setiap orang. Pada saat seorang menerima dengan iman, karena Yesus sudah berikan. Saat Pentakosta, Roh Kudusnya sudah dicurahkan kepada manusia. Dan kita boleh dengan 3 tahapan ini, saudara, kita bertobat betul-betul. Dan kita dibaptis, ataupun kita terima Tuhan Yesus, itu menjadi peluang. Ada orang yang pada saat menerima Tuhan Yesus, dia langsung mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ada orang pada saat dia dibaptis juga dia langsung mendapatkan baptisan Roh Kudus. Seperti Yesus pada saat dia keluar dari air dan dia Roh Kudus hinggap ke atasnya dalam bentuk burung merpati. Dan kita juga tahu, dan saya pernah melayani beberapa orang pada saat dia keluar dari air, saat dia dibaptis, dia langsung berbicara di dalam bahasa roh. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Waktu itu adalah milik Tuhan, dan waktu itu bukan sesuatu yang menjadi aturan, tetapi kita harus menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dulu. Kita kemudian baru mengalami hal-hal yang Tuhan sudah tentukan bagi kita untuk kita alami. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian ayat 39, kita lihat di sini. Semangat, saudara, tarik napas. Saya kalau sudah bicara firman Tuhan, saya begitu excited, saudara. Dan mungkin saudara terengah-engah, tapi saya beri waktu. Kapan-kapan kalau saya sadar, saya beri saudara waktu. Maksudnya saya sadar saudara perlu break sedikit, perlu tarik napas, mungkin saudara perlu minum, ada kopi di depan saudara, silakan. Dan saya akan lanjutkan. Kita melihat di di ayat yang ke-40, saudara, ya, kita lihat. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Karena Petrus tahu ada banyak dari mereka, termasuk yang bilang, mereka ini mabuk anggur. Itu termasuk yang bilang seperti itu. Itu adalah orang yang belum diselamatkan, belum sungguh-sungguh tidak percaya kepada Kristus. Jadi Petrus berbicara, berilah dirimu diselamatkan. Saudara, tidak ada orang yang bisa memaksa engkau untuk selamat. Untuk percaya Yesus tidak ada orang yang dapat memaksa engkau. Saudara dibanting, diapa-apain juga. Tidak bisa selain dirimu sendiri. Buka hati kepada Tuhan dan terima Dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya ada satu hal yang indah yang dapat dikerjakan oleh Tuhan yang saudara langsung bisa rasakan di dalam hati pada saat saudara buka hati kepada Tuhan. Itulah yang luar biasa. Dan kita melihat selanjutnya, saudara, apa yang terjadi pada saat Petrus betul-betul mengalami a new beginning di dalam kehidupannya. Sesuatu yang baru terjadi pada saat Roh Kudus dicurahkan di atas kehidupannya. Nah, mengkhianati Yesus pada saat dia menyangkal Yesus, tapi ini dia berhadapan dengan orang banyak, bahkan menantang mereka di dalam iman yang selama ini mereka tolak. Mereka tidak menerima Yesus menjadi Mesias atas hidup mereka, tapi Petrus berbicara tegas. Dan saudara melihat di ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Saudara lihat, dari 120 bertambah 3.000 orang. Jadi lebih dari 3.000 orang sekali dalam satu peristiwa, dalam satu khotbah, 3.000 orang bertambah. Itu dahsyat nggak, saudara? Saudara jangan lihat konteks sekarang ini dengan loudspeaker, dengan segala fasilitas media dan segala macam hal yang dapat dilakukan, dan ada begitu banyak orang sekali bicara dapat menjangkau. Tapi waktu itu, saudara, teknologi belum ada. Belum ada tape recorder, belum ada, saudara. Tidak ada apa-apanya. Tapi kita lihat Tuhan dapat memakai dari yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin pada saat Roh Kudus turun di dalam hidup kita. Dan pada saat kita memberitakan firman, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan membuat orang mengerti dengan caranya sendiri, dengan cara Tuhan. Dia selalu punya banyak cara untuk melakukan apa saja yang Tuhan tahu untuk keselamatan manusia. Haleluya, sebab itu tetap percaya Tuhan untuk keselamatanmu dan untuk keselamatan orang-orang yang engkau cintai. Jangan hidup egois, saudara, ya. Hidup bagi orang lain. Seperti Petrus, dia dengan keberanian Roh Kudus dia berdiri. Dan kita lihat sekali pertambahan 3.000 orang. Luar biasa, saudara. Dan ayat 42 dan selanjutnya kita akan melihat di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Luar biasa. Gereja mula-mula.
Dan seringkali terjadi itu di gereja-gereja perintisan. Kalau saudara, kalau kita memulai gereja dari awal dan kemudian orang masih sedikit, rasanya suasana segala sesuatu jadi milik bersama dan kita dapat menikmatinya. Dan memang harusnya suasana itu harus dipelihara dan kita harus pintar-pintar mendapatkan kelompok yang cukup buat kita untuk kita dapat mengekspresikan seperti gereja mula-mula ini. Dan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, memecahkan roti dan berdoa itu berbicara juga soal perjamuan ya. Mereka perjamuan bersama-sama dan mereka berdoa. Berarti bukan pesta pora makan-makan seperti yang biasanya kita suka lakukan ya. Tapi ini berbicara keseriusan dalam penghormatan mereka kepada Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dalam kata lain bahwa mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Sehingga yang susah boleh ditolong oleh orang yang kaya. Yang miskin ditolong oleh orang yang kaya. Yang lemah ditolong oleh orang yang kuat. Dan selanjutnya, saudara. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Itu berarti kalau mereka ada, mereka dapat bagi-bagikan kepada orang-orang yang lain. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di ayat ini juga tersirat ya, karena ayat sebelumnya dibilang semua menjadi milik bersama. Bukan saudara, bukan berarti suamimu adalah suamiku juga, atau rumahmu rumahku juga, sehingga kita tidak ada sopannya satu dengan yang lain. Tidak saudara, dan di situ dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, itu berarti atas keputusan mereka. Jadi mereka tetap apa dengan yang ada, tetapi sikap mereka yang sepertinya semua dapat merasakan rata, keseimbangan, hidup bersama-sama, saling memberkati satu dengan yang lain. Pemahaman yang sangat dalam, saudara. Dan seharusnya itu yang terjadi di dalam kehidupan bersama kita. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada fellowship yang kuat, fellowship yang sangat manis terjadi pada saat orang-orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus itu kumpul bersama-sama. Dan sambil memuji Allah, tidak ketinggalan, saudara, kumpul bukan cuma berkumpul dan ngobrol, dan akhirnya sampai ke ngegosip dan segala macam yang nggak benar, yang tidak mempermuliakan Tuhan, tetapi sambil memuji Allah. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka sambil, kata sambil itu adalah melakukan bersama-sama dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi sambil masak pun sambil memuji Allah, sambil memecah-mecahkan roti, sambil melayani, sambil makan pun sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Orang-orang baik, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, disukai oleh orang. Memang ada orang yang memusuhi orang-orang yang percaya, tapi kita lagi berbicara bahwa kebaikan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus pasti akan memberkati orang lain. Puji Tuhan. Dan kenyataan mereka adalah mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara membaca ini, kita langsung sadar diri, kita tahu bahwa kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kuasa itu dapat menarik banyak orang datang bersama-sama untuk diselamatkan. Dan sama-sama kita masuk terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya, Tuhan itu luar biasa. Itu adalah ayat yang terakhir yang kita baca, saudara. Di dalam kitab Kisah Para Rasul yang kedua. Kita melihat di sini bukan hanya new beginning bagi murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita boleh melihat nantinya pada saat mereka terjun ke pelayanan, mereka pergi kemanapun mereka pergi. Ada yang pergi di Asia Kecil, ada yang pergi sampai di Eropa, sampai di Afrika, bahkan saudara kemanapun yang Tuhan utus mereka pergi, dan dimanapun mereka pergi, mereka memulai satu komunitas baru yang percaya kepada Tuhan yang disebut gereja, dan mereka memberitakan Injil kemanapun Tuhan bawa mereka pergi. Saudara lihat, bukan cuma secara pribadi, tetapi juga satu new beginning bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan, bukan dengan pola lama, pola
perjanjian lama, tetapi dengan pola baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dimotori oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang diberkati oleh Roh Kudus, yang diberi kuasa oleh Roh Kudus. A new beginning dari gereja Tuhan dimulaikan di situ, saudara. Pentakosta, awal dari persekutuan umat Tuhan. Gereja ini pada saat murid-murid bersama-sama dipenuhi Roh Kudus, dan Tuhan menambahkan mereka sekali, 3.000 orang, saudara, bertambah, dan dari situ berkembang terus sampai saat ini. Tidak ada apapun yang dapat menutup dan menghalangi, walaupun terjadi usaha sana sini, tapi kita tahu pemberitaan Injil firman Tuhan, keselamatan Tuhan akan sampai ke seluruh bumi, kata Yesus Kristus, sebelum kesudahannya itu datang. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kita dapat mencapai tujuan hidup yang sesuai takaran Kristus, seperti juga rasul-rasul ini. Pada saat sebelumnya mereka banyak kekurangan juga. Dan mereka juga akhirnya menunjukkan kehidupan yang mengecewakan pada saat mereka tidak setia kepada Yesus. Pada saat Yesus disalibkan dan sudah kebangkitan Tuhan Yesus juga, semangat mereka tidak ada. Tetapi pada saat Yesus merangkul mereka kembali dan mengatakan kepada mereka, tunggulah Pentakosta itu. Dan mereka mengalami transformasi yang baru. A new beginning. Sesuatu yang baru terjadi bagi mereka. Secara pribadi, mereka dipakai Tuhan luar biasa, sesuai dengan takaran iman. Dan saya percaya Tuhan juga dapat melakukan ini bagi kita, bagi saya dan saudara, sehingga kita dapat mencapai tujuan rancangan Tuhan, sesuai dengan takaran Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, pada saat mereka dipenuhi Roh Kudus, pada saat mereka memberitakan Injil, mereka tidak mengalami hari-hari yang baik selalu, saudara. Tetapi kebanyakan dari mereka mengalami masa-masa sulit. Karena sesudah masa-masa gilang gemilang, gereja mula-mula akhirnya mengalami penganiayaan. Orang-orang yang membenci Tuhan, menolak Yesus, mereka mulai mengalami penganiayaan. Sehingga, saudara, sesuai dengan rencana Tuhan, walaupun kelihatannya mereka terpaksa karena mereka melarikan diri, tapi akhirnya mereka pergi dan memberitakan Injil kemanapun Tuhan pimpin mereka pergi. Saudara, kita melihat bahwa pada akhirnya murid-murid Tuhan Yesus tidak banyak dari mereka, bahkan hampir keseluruhan dari mereka, hanya satu yang menurut catatan-catatan, saudara, bahwa satu orang saja yang matinya adalah mati di hari tua, mati dengan normal, yaitu Yohanes. Pada saat dia dibuang, pada saat itu juga tawanan, dia sebagai tawanan dibuang di Pulau Patmos, itu pulau tempat tahanan-tahanan itu dilempar ke sana. Dan pada saat itulah, karena Tuhan punya rencana, Tuhan akan berfirman untuk menyatakan akhir zaman yang sudah ada di depan kita, yaitu kitab Wahyu itu diberikan kepada Yohanes. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua murid-muridnya, karena mereka sungguh-sungguh sudah diubahkan oleh Tuhan, mereka dapat mencapai kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa, sehingga mereka katakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah bagi Kristus. Itu luar biasa, iman yang tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun di dunia ini. Mereka tidak melihat target atau tujuan hidup mereka secara manusiawi, kedagingan mereka dan duniawi, tapi mereka melihat tujuan hidup mereka dalam kerohanian, dalam ukuran takaran surgawi. Itu luar biasa, saudara. Dan kenapa mereka bertahan seperti itu? Kita lihat, saudara, Rasul Paulus pernah menasehati orang Korintus. Dikatakan di sini 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10, saudara. Tapi saya bacakan kepada saudara di sini dari mulai ayat 1, ada beberapa ayat. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, kemah kediaman di bumi ini maksudnya adalah tubuh ini yang setiap hari kita urus, yang ada juga sudah over berlebihan, mengurus supaya tampil baik sekali ini kemah di bumi ini, tapi dia lupa bahwa ada tubuh yang sejati, yang abadi, yang ada di dalam dia, yaitu rohnya. Jadi mari kita simak baik-baik perkataan-perkataan ini. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini.
Saudara, jadi jangan kaget, kita anak-anak Tuhan pun kalau kita mengeluh dalam kehidupan ini. Ayat 4 dikatakan, sebab selama masih di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Saya percaya tidak ada satupun hidup dari kita yang tidak hidup dalam tekanan. Benar nggak, saudara? Apalagi di akhir zaman sekarang ini. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa meninggalkan yang lama. Kita mengalami tekanan karena kita berada di dua sisi. Kita mau menikmati hal-hal yang duniawi, tetapi kita juga, ibarat kita berada di satu kaki kita mau menikmati duniawi, satu kaki kita juga tidak mau kehilangan berkat-berkat surgawi. Dan ini bahaya besar, saudara. Karena dua-dua ini tidak sejalan, maka saudara akan celaka kalau saudara tidak mengambil keputusan untuk benar-benar berada di sini. Apakah mungkin kita berada dalam perahu rohani sementara kita di dunia? Benar, bisa, saudara. Ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk kita mengerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya, dan apa yang harus kita abaikan dalam hidup kita karena Tuhan dan karena fokus kita kepada Tuhan. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita, simak baik-baik ayat 5, mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Nah, saudara, memang kita tidak sempurna karena kesempurnaan itu akan datang waktu kita bertemu Tuhan. Tapi kita sadar bahwa fokus kita harus ke Tuhan. Dan kita terus berusaha dan terus bijaksana untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang menyenangkan Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi hati kami tetap tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan harus merupakan tujuan. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kata Rasul Paulus, dan ini juga adalah mewakili rasul-rasul yang lain, saudara. Mereka sadar betul bahwa hidup mereka bukan hanya di dunia ini, tapi fokus mereka ke depan. Tuhan yang baik menantikan mereka. Ada fokus yang baru, ada cara pandang yang baru, dan ada kehidupan yang baru dimulai oleh Tuhan, yang kuat, yang tidak lagi terobang-ambingkan. Dan kita melihat dari Pentakosta sampai akhir hidupnya, tidak pernah lagi muncul hal-hal yang melihat mereka memberontak terhadap Tuhan atau tidak setia dan lain-lain. Bahkan saudara, selain dari Yohanes Pembaptis, selebihnya mereka mati dengan cara yang tidak pantas, dalam arti mereka mati syahid bagi Tuhan. Ada yang dipenggal kepala, ada yang dibakar, dan ada yang mengalami segala macam cara mereka dibunuh, saudara. Tetapi mereka bersuka cita. Ingat pada saat martir pertama, Stefanus. Dan kita melihat bahwa Roh Kudus memampukan orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya rasa dia tidak mengalami lagi rasa sakit pada saat dia dilontari dengan batu sampai mati. Karena dia mengatakan, Tuhan terimalah, aku sama seperti Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus dapat memberikan kekuatan, sehingga kita boleh mengampuni bahkan orang yang menganiaya kita. Dan itu sesuatu yang memang di luar dari jangkauan pemikiran manusiawi kita. Tapi Tuhan dapat melakukannya kalau kita percaya. Seperti Rasul Paulus katakan, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Biar Tuhan memberkati kita. Biarlah Pentakosta saat ini juga merupakan momen Tuhan, di mana Tuhan boleh memberkati kita dengan rohnya. Dan kita boleh mengalami perubahan total dalam kehidupan kita, sehingga kita juga seperti Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain mengalami a new beginning, sesuatu yang baru karena transformasi Roh Kudus yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul sebagai ciptaan yang baru yang dikerjakan oleh Roh Allah. Saat kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu terjadi saat kita dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Dan saudara yang ada keperluan, saudara berdoalah secara pribadi juga. Dan saya percaya dimanapun engkau berada,
Engkau ada bersama-sama dengan Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tetaplah berdoa pada saat doa saya sudah selesai, bahkan program ini sudah ditutup. Tetaplah berdoa kalau saudara merasa bahwa saudara harus tetap perlu berdoa untuk menikmati hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur kepada Engkau. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah kami. Dan saat ini hamba berdoa melepaskan berkat kasih karunia Tuhan kepada setiap orang yang sedang bersama-sama pada saat ini. Biarlah mereka boleh mengalami apa yang Tuhan mau mereka alami ya Tuhan. Peristiwa besar Pentakosta itu boleh mereka alami sehingga itu dapat mengubahkan hidup mereka. Dan mereka boleh mengalami ya Tuhan, kehidupan yang baru, a new beginning dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau. Hari ini hamba berdoa, biarlah damai sejahtera sukacita dan kasih karunia Tuhan, kuat kuasa dan kasih Tuhan menyertai setiap umat-Mu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Engkau datang kali yang kedua dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Saya mengucapkan kepada setiap orang yang sudah bergabung bersama-sama pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, tetap semangat. Ikuti terus. Ada 3 hari ke depan lagi. Ini hari ke-5, hari ke-6 dan 7. Itu berarti 2 hari lagi. Kita akan bersama-sama besok dan besoknya lagi hari Minggu, besok Sabtu dan Minggu. Dan saya berharap saya berjumpa lagi dengan saudara besok. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.